Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana saya di sini masih berkenan mengerjakan tugas dan memaparkan materi apa yang diberikan tugas oleh Pak Herpin Yongki Pradipta. Dan yang kedua kalinya, salawat serta salam tercurah limpahkan pada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Izin memperkenalkan diri. Nah, sebelum itu saya mohon maaf. Yang saya hormati Pak Herpin Yongki Pradipta selaku dosen filsafat hukum Islam, dan izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Edus Alpais dengan nomor MPN 2121020066. Di sini saya ingin mempresentasikan materi dan memaparkan materi di pertemuan keempat. Saya di sini ingin membahas tentang sempurna dalam filsafat hukum Islam. Sempurna artinya utuh. Segala kesempurnaan hukum Islam, syariat dapat dilihat dengan diturunkan syariat Islam dalam bentuk yang umum dan pengglobal permasalahan, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadatan perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Sebelumnya, saya di sini ingin membahas sifat dan karakteristik hukum Islam. Sifat karakteristik hukum Islam di sini ada banyak ya. Yang pertama ada sempurna, elastis, dan universal, dinamis, dan sistematis. Di sini saya ingin membahas dari elastis. Sebelumnya saya sudah membahas sempurna, yaitu karakteristik hukum Islam. Saya ingin membahas elastis. Sifat elastis maksudnya di sini adalah sifat dari karakteristik hukum Islam. Yang kedua yakni elastis atau mudah diubah-ubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luas. Maksud dari sifat universal. Saya masuk ke dalam sifat universal. Universal berarti umum, berlaku untuk semua orang yang seluruh dunia. Jadi hukum Islam ini berlaku untuk seluruh dunia, bersifatnya melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan untuk suatu negara. Jadi itu yang dimaksud dengan sifat universal dalam karakteristik hukum Islam. Dan saya ingin masuk sifat dari dinamis. Maksudnya di dinamis adalah
Menurut KBBI, dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Saya ingin menyebutkan sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah: yang pertama ada pendidikan kepicikan, dan yang kedua adalah penyidikan tukfas, dan yang ketiga adalah mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur, dan yang keempat adalah memerhatikan kemaslahatan manusia atau disebut dengan kebaikan semua umat, dan yang kelima adalah mewujudkan keadilan yang merata. Dan yang terakhir, saya ingin membahas tentang karakteristik hukum Islam yang bersifat sistematis. Apa sih yang sistematis itu? Syariat Islam yang bersifat sistematis artinya ia mencerminkan sebuah doktrin, pertalian dan perhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah itu makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum ditetapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam bersifat ta'budi dan ta'quli. Al-Syatibi menyatakan bahwa at-ta'budi adalah suatu di mana tujuan hukum dan melembanggakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya atau hawa agar tidak menjadi hamba Tuhan dengan sukarela atau ikhtiar sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara ilmiah, atau idhtiroran secara terpaksa, sedangkan ta'quli adalah sebaliknya. Maksud dari bersifat ta'budi adalah, lebih jelasnya ta'budi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utama untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya. Dalam konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'budi murni, artinya maka ide atau konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar atau khairu ma'kula al-makna atau suprarasional. Contohnya di sini adalah Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah SAW, mencium batu Hajar Aswad. Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucap Umar radhiyallahu anhu, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak meniru Rasulullah menciumnya, niscaya aku tidak akan melakukan ini." Jadi Umar bin Khattab pernah haji bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah mencium batu Hajar Aswad, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengikuti Rasulullah, bukan semata-mata batu itu harus disembah, tetapi karena Rasulullah SAW menciumnya, makanya Umar mengikuti Rasulullah SAW untuk mencium batu Hajar Aswad itu tersebut. Maksud dari bersifat ta'quli bersifat duniawi yang
maknanya dapat dipahami oleh nalar atau makulah atau al makna atau rasional, maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar atau pemikiran manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan materi saya. Ya, walaupun ada berbelit kata atau salah-salah kata itu datangnya dari saya sendiri, saya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.